Perkenalkan, nama saya Nafisullah Farhan yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang menjalankan KKN tematik COVID-19. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang penanggulangan dampak COVID-19 terkait mutasi virus COVID-19 B117. Apa saja perbedaan mutasi virus COVID-19 B117 ini dengan COVID-19 sebelumnya yang sudah ada? Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penularannya? Yang paling penting adalah kita mengetahui dulu sebetulnya dari mana sih awal mula penemuan mutasi virus COVID-19 untuk varian B117 ini. Virus COVID-19 B117 ini dilaporkan pertama kali oleh Inggris ke WHO tepatnya pada 14 Desember 2020 pada tahun lalu. Lalu hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa mutasi virus COVID-19 B117 ini muncul pertama kali yang lebih spesifiknya adalah pada wilayah Kent, Inggris sejak September 2020. Jadi, ada selang beberapa bulan hingga akhirnya Inggris benar-benar menyatakan bahwa itu adalah virus COVID-19 varian baru yaitu B117 yang kemudian juga langsung diumumkan ke seluruh dunia. Lalu, setelah muncul juga dilaporkan pada Desember 2020, data WHO juga menyebutkan bahwa pada Desember 2020 ternyata sudah ada di 31 negara di dunia. Pada akhir Februari 2021 kemudian mengalami peningkatan dan diumumkan sudah ada di 101 negara. Sementara di Indonesia, kita ketahui bersama diumumkan kemarin pada awal Maret 2021 bahwa sudah terkonfirmasi dan penelitian ini kemudian sudah ada diumumkan bahwa akhirnya ada 2 kasus pasien COVID-19 dengan virus atau mutasi yang terbaru ini B117. Lalu, kemudian apa yang menyebabkan ataupun yang berbeda dengan virus COVID-19 yang sudah ada sebelumnya? Kita coba lihat terkait dengan beda mutasi virus COVID-19 B117 dengan virus lain yang sudah ada yang kita memang telah disosialisasikan sebelumnya. Yang pertama, ini ada mutasi 17-23 mutasi. Lalu yang kedua, tingkat penyebarannya 35% sampai 70% lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini dipengaruhi terhadap daya ikat virus yang akhirnya lebih kuat terhadap sel manusia hingga akhirnya tingkat penyebaran pun yang kita dikatakan bahwa virus ini lebih mudah ditularkan daripada versi asli virus yang menyebarkan COVID-19 ini. Atau lajur infeksinya atau tertular kembali ini justru juga semakin besar. Misalkan orang yang pernah terinfeksi penyakit ini kemudian bisa terkena lagi dengan kemungkinan yang lebih besar sebesar 10-13% dan menyebabkan salah diagnosa pada beberapa jenis tes. Ini juga sudah mulai dibicarakan oleh para peneliti. Alat tes yang sudah ada sekarang seperti swab test, swab PCR, apalagi rapid test, itu ada kemungkinan salah deteksi atau tidak deteksi pada alat pendiagnosa yang sekarang. Lalu selanjutnya yang paling kita harus ketahui adalah terkait dengan apa saja gejala-gejala yang mungkin timbul. Menurut ahli biologi molekuler Ahmad Utomo, orang yang terkonfirmasi positif virus ini memiliki gejala yang sama dengan virus COVID-19 sebelumnya. Yang paling awal adalah batuk, sakit tenggorokan, kemudian demam. Lalu kemudian apa yang harus kita waspadai terkait dengan virus yang baru ini? Bahwa ada banyak sekali penelitian. Kita bicara soal penelitian yang paling baru saja di beberapa negara di dunia sana. Karena Indonesia masih terus berjalan penelitiannya, bahwa yang membuat berbeda adalah tadi penularannya lebih banyak, penularan yang lebih cepat, dan orang yang terkena ini ada kemungkinan lebih tinggi masuk rumah sakit. Sementara kalau kita lihat sekarang, virus COVID-19 yang ada kemungkinan orang yang hanya melakukan isolasi mandiri saja sudah cukup dengan berbagai macam hal yang harus diperhatikan, misalkan kadar oksigen dalam tubuh mereka. Lalu selanjutnya melihat fakta yang ada, saat ini masyarakat tentu diminta untuk ekstra hati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Bahkan sekarang harus 5M. Yang paling pertama adalah untuk menghindari penularan virus COVID-19 B117 ini adalah 3M minimal harus dilakukan. Yang paling pertama, memakai masker. Masker juga diperhatikan betul bahwa ada rekomendasi pengguna masker 2 lapis, di mana lapis pertama masker medis sekali pakai, kemudian lapis kedua adalah masker kain, dan diinformasikan juga direkomendasikan untuk memakai masker medis yang bentuknya benar-benar menutupi area hidung dan juga dagu. Paling tidak, coba gunakan yang memiliki kawat di bagian hidung karena untuk benar-benar melekat pada area wajah dan jangan buka tutup masker sembarangan. Kalau misalnya harus makan dan dibuka maskernya, ya sudah pakai saja masker yang baru. Jangan sampai masker ini bagian dalamnya terkena oleh area-area yang sebelumnya tidak tertutupi oleh masker.
dikarenakan ada kemungkinan virus menempel di sana. Selanjutnya adalah mencuci tangan yang teratur dengan air mengalir. Kalau tidak ada, harus menyediakan hand sanitizer. Selanjutnya, menjaga jarak. Kalau tadi saya bilang 5M adalah untuk tidak berada di tempat yang resiko penularan tinggi, untuk mencegah kerumunan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas yang ada. Jadi, itulah hal-hal yang harus diperhatikan betul-betul dalam segala macam sesuatu kalau kita bicara soal virus yang memang baru-baru ini ada. Tadi dikatakan bahwa ini baru yang dari Inggris. Ditemukan juga varian COVID-19 baru dari Afrika Selatan. Meskipun memang belum ada di Indonesia, tapi kemungkinannya ada untuk masuk ke sini. Mungkin sekian dari saya Nafis Farhan, mohon izin untuk undur diri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kesempatan lainnya.